Ya, hari ini tanggal 3 ya, bulan 7. Kita akan update emiten yang kena FCA ya. Udah lama nih ngebahas saham-saham yang kena FCA. Ada beberapa emiten ya, tapi sebelumnya ini bukan ajakan menjual dan membeli ya. Apalagi menjual di saham-saham yang kena FCA agak sulit ya. Ataupun membeli di saham-saham FCA mungkin sebagian teman-teman udah ada yang bisa bertransaksi saham FCA ya. Tapi tetap ini bukan ajakan menjual dan membeli ya. Ini sekedar updatean aja bagaimana perkembangan dari sebuah emiten yang kena FCA. Nanti mudah-mudahan sih ada beberapa emiten yang lepas dari FCA yang kita bahas ya, biar kita tahu nih endingnya seperti apa sih gitu kan. Baik, yang pertama ada ASHA ya. ASHA. Kita kasih tanggal dulu di sini, tanggal 3. Tanggal 3 bulan 7. Ya, biar kita tahu untuk sebagai bahan renungan. Baik teman-teman, untuk ASHA tadi habis ya, untuk opernya habis, artinya habis ini dimakan nih sama si istilahnya sama si market maker, dimakan dan terdeteksi di sini di bandar lokal dia makan ya. Jadi baru 2 kali makan nih, tanggal 28 sama tanggal sekarang ya, tanggal 3 Juli. Kalau yang sekarang lumayan volumenya ya. Volumenya juga lumayan betul di sini, dan di sini juga lumayan juga pengambilannya. Tadi itu diambil 283.000 dengan net value-nya sekitar 300 jutaan ya. Kita lihat di sini siapa yang ngambil. Si MG ya, si MG, si EC sama si CC. Berarti kita fix lah si MG aja ya. Soalnya yang paling besar hari ini yang ngambil si MG ya sama si EC ya. Si mudah-mudahan teman-teman kita juga sudah mulai pada ngambil nih si EC nih. Ya mudah-mudahan nih average kali ya. Mungkin average udah harga 11, terus ada pantulan ke atas ya. Dan terlihat jelas di sini memang si bandar lokal udah ke atas ya. Cuman di sini Poren semenjak jualan juga dia ada jualan sedikit ya. Siapa di sini Poren yang jualan? Ada si BK. Si BK udah keluar ya, sedikit-sedikit. Cuman untuk hari ini dia sedikit ya, cuman 223 lot. Jangan-jangan ngambil dari si ini kali ya, si yang cuma si MG berapa sih? Jadi berhasil ngejual 283 lot nih. Ya benar, dari si istilahnya dari si BK ya, ngejual dari si BK. Apa dia di nego ya? Coba lihat, nggak ada nego reguler ya. Untuk Warren 283. Oh, 283 biji. Ini 283.000 ya. Sorry. Ya, jadi di sini yang terdeteksi yang paling besar ngambil itu si MG, si XC sama si CP sama si YP. Yang ngeluarin ada si XC, si GR, si YP sama si MG juga. Dia seperti yang asik mungkin jualan di sini. Tapi sini yang terdeteksi yang besar itu si XA ya. Ya mudah-mudahan sih si ASHA ini semenjak dia terjun dari sini nih, bukannya ngambil, malahan terus terjun. Nah sekarang ada pengambilan lagi yang agak besar ya. Mudah-mudahan cepat diangkat lah, biar cepat bebas ke harga normal. Yang kedua ada IATA MNC ya, grup MNC ya. Ini mah kalau menurut saya sih waktu di FCA kan sengaja dia mah. Ya, seperti yang sengaja ya. Untuk IATA dia udah mulai udah mulai ke harga 40. Tinggal 11 tik lagi menuju kebebasan. Di sini terlihat jelas ya bahwa si IATA ini emang cenderung ngambil ya. Cuman gini teman-teman, kadang-kadang kayak Pren ya, dia udah ngambil di harga 40, sedikit lagi muka FCA ternyata dia mancing untuk para teman-teman kita untuk masuk ya. Akhirnya si Pren itu jualan ke bawah gitu ya bersama dengan Poren. Tapi mudah-mudahan sih ini dia ngambil secara serius ya. Kita lihat di sini siapa yang ngambil dari tanggal 27. Dari tanggal 27
Kita lihat siapa yang ngambil. Ya, masih si MG, si CP sama si CC ya. Nah, MG lagi berarti MG sudah menemukan ritme jualan di harga FCA. Untuk foreign dia keluar ya, untuk foreign keluar, berusaha untuk keluar. Lihat dari garis foreign ini, diagram foreign dia menunjukkan keluar ya. Tapi untuk saat ini foreign sepertinya dia kosong. Terdeteksinya kosong sih di situ. Oh, ada si siapa nih? Si BK ya. Si BK kok sama sih? Oh, ini Mas Asa Iyata, harusnya Iyata. sorry. Iyata, astaga naga. Ya, foreign kosong ya. Kita ulang lagi untuk all-nya. Maaf ya. Kita ulang lagi, berarti dari tanggal 3 ini si kakak yang ambil ya 29.000 lot. Ada si CP, ada CR, atau itu benar ada si MG, cuma sedikit si MG ya. Kita lihat dari tanggal 27 Juni. 27 Juni siapa yang ngambil? Nah, si kakak, tetap si kakak yang paling besar, si NI, keluar keduanya si NI, yang ketiga si FZ, yang keempat si CP ya. Berarti ini si kakak nih yang mengambil di emiten ini di harga FCA. Mudah-mudahan tinggal 11 tik lagi menuju ke pembebasannya. Terus yang kedua. Oh, kita lotnya dulu, lihat lotnya dulu kita lihat. Ya, juga di babat habis ya untuk opernya. Dan yang ketiga ada JAST, JAST. JAST itu tinggal 3 tik lagi ya. Tinggal 3 tik lagi. Ya, 3 tik lagi menuju pembebasan. Di sini menyisakan lot cuma sedikit, yang kalau mau dimakan sebenarnya tinggal dimakan aja sebenarnya gitu kan. Tinggal di sini kemauan dari market maker seperti apa. Di sini lihat bandar lokal yang ngambil ya. Sini bandar lokal yang ngambil, dia belum ngebuang yang signifikan, cuman dia benar-benar ngambil ya. Si JAST itu benar-benar ngambil pembuangan yang signifikan. Walaupun di sini ada penurunan ya. Penurunan ke harga berapa? 46 ya. Tapi di closingnya sih 48 ya. Di sini terlihat jelas ya, pengambilan besar, pengeluarannya kecil. Jadi betul-betul dimanfaatin untuk diambil barangnya ya. Kita lihat sini siapa yang ngambil, ada si AO, ada si AT, ada si EC. Untuk hari ini aja dulu ya. Hari ini ada si CC, si AT sama si AO. Jadi si AO ngambil, kita kalau lihat dari sini dari tanggal berapa ini? 5 Juni. Kita lihat tanggal 5 Juni. 5 Juni ada si AT, ada si AO. Kalau si AO biasanya bagus nih. Ya, si AO bagus biasa. Ada si Becky cuma sedikit. Si AO ada 44, si AT ada 158. Makanya si AT spesialis di FCA ya. Kalau foreign dia cenderung keluar ya. Terdeteksi banget di sini, keluar banget. Jadi ini yang nanti yang nguasain ke depannya adalah bandar lokal ya. Karena si foreign udah keluar secara signifikan. Ya, mudah-mudahan tinggal 2-3 tik lagi menuju pembebasan. Mudah-mudahan dia mau membebaskan emiten ini. Yang keempat ada Rapi semenjak ada pembagian dividen nanti bulan Juli akhir ya. Sekarang emitennya semakin aktif. Kita lihat bid dan offernya dulu deh. Bid dan offernya per hari ini dimakan ya, cuma sedikit, cuma 4.000 ya. Berarti emang barang tinggal sedikit kali ya, Rapi ya. Atau enggan menjual. Kayaknya si investor nggak mau ngejual nih, yang nahan, yang nyangkut. Nah, di sini udah mulai pengambilan ya dari tanggal 24. Kita tanggalin lagi di sini. Kemarin terakhir dibahas sebenarnya ya. Nah, berapa tuh dibahas tuh? 07 yang tadi belum ditanggalin, nanti aja terakhir ya kita tanggalin. Jadi Rapi ini sekarang lagi menuju tinggal 11. Masih banyak ya. Masih 21 lagi, berarti 21 tik lagi menuju pembebasannya. Cuman kabar baiknya si Rapi ternyata berfundamental baik ya. Dia mau membagikan dividen ya, walaupun cuma 0,32, tetap aja itu duit ya. Terlihat jelas di sini terus diambil ya. Semenjak tanggal 24 Juni
Setelah pembuangan ternyata dia ada pengambilan. Kita lihat siapa yang ngambil. Dari tanggal 24 Juni. Rapi bener kan. Ada si GR, CP sama si EP. Kalau si CP sih biasanya dia yang kembali suka ngambil di 50, dia sama rapi juga ya, sama ya. Nah ini kalau poren dia belum keluar ya, dia cenderung dia ada pengambilan ya, 3 hari ini ada pengambilan nih, udah saya jelaskan waktu kemarin ya. Jadi sekarang updateannya adalah si bandar lokal terus akumulasi, terus tinggal beberapa titik lagi ya, mudah-mudahan sih dia dipercepat ya ke harga 51-nya. Mudah-mudahan dibebaskan dari FCA dan bisa dijual dengan harga normal lagi, asal jangan di 50-kan lagi ya. Jual aja tuh, ngapa sih, kan masih banyak duit nih. Kemarin waktu jual di sini kan banyak duit nih ya, ini nggak jual di sini kan, dia ngejual di sini banyak duit, akhirnya dia ngambil lagi dengan harga yang murah gitu kan. Masa nggak mau ngangkat nanti pas 50 gitu kan. Ada Sage, naik Sage teman-teman, baru saya update Sage ya, karena emang kemarin itu saya bilang ini momennya apa gitu ya, Sage itu. Nah kalau Sage sekarang dia ada momennya seperti yang teman-teman lihat, dari tanggal 2 Juni kemarin ya, 2 Juli dia ada pengambilan nih ya. Dia keluar sedikit, cuma ada pengambilan di bandar lokalnya. Cuman di poren dia kemarin waktu tanggal 1 sama tanggal 2 dia ngebuang, cuman sekarang ngejualnya sedikit ya. Nah, mudah-mudahan si poren ini bisa ngambil lagi, ikutan ngambil walaupun di harga FCA ya. Sekarang harga 13, masa sih gak mau ngambil harga 13 gitu kan. Waktu terakhir yang ambil itu di harga 13 juga sama ya. Ini 13 juga ya. Ya mungkin dia punya average harga 13 ya, mudah-mudahan sih si Sage ini cepat diambil lagi lah. Soalnya ini sang puter udah banyak ini di saham Sage ini ya. Ya teman-teman, kalau mudah-mudahan sih kalau saya kan ya, saya tidak menyarankan jual beli di saham FCA ya. Ini hanya untuk update aja bahwa saham FCA sekarang lagi di up ya, lagi di up dan ada istilahnya ada pungutan ya dari bandar lokal. Jadi ini tetap aja teman-teman, kita harus sabar lagi di sini walaupun tiap hari ada transaksi. Cuman waktu nanti di 51 50 juga, apakah dia nyender kanan atau kiri, apa terus bisa ditransaksikan ya. Ya mudah-mudahan sih si yang mau cut loss, yang udah bisa cut loss ya mungkin bisa diambil barangnya sama bandar lokal ya. Jadi embedded ini kedepannya mungkin bisa lebih baik lagi lah. Tanggal 25 coba lihat, nggak jauh-jauh ya, bulan Juni ya, tanggal 25 ada si AZ, ada si XL, ada si YB. Ini ada si YB nih, bagus ya. YJ mana nih, ada si YJ nih ya, YJ udah masuk ya. Mudah-mudahan ya, dengan masuknya si AZ nih banyak, mudah-mudahan di si emiten Sage ini cepat diangkat. Nah sekarang teman-teman kita udah pada ngambil nih, berarti kan teman-teman kita ada yang pintar transaksi di harga FCA ya, ada yang berani, bisa jadi dia yang average, bisa jadi dia yang baru masuk gitu kan, karena peluangnya mungkin dia udah pandai-pandai mengatur lah. Oh ini ketika jual di FCA segini nih harganya, mumpung lagi di bottom nih gitu kan, tos-tosan lah gitu kan, istilahnya seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman kita udah tahu cara untuk menjual di harga FCA, jadi dia ada yang ngambil, ada yang average ya, tergantung niatnya sebenarnya sih ya. Yang keenam ada SDMU. Kita nggak lihat fundamental ya, sekarang itu kita lihat untuk isiannya aja. SDMU kita tanggalin dulu, tanggal 3 bulan 6 2024. Bulan 6 mulu saya, bulan 7. Nah kalau bulan 7, kalau SDMU di sini ada pengambilan dari poren ya. Poren kan dari sini semenjak dia kena FCA nih. Nah, berapa dia kena FCA ya? Dari 25 Maret dia mah ya.
25 Maret dia kena FCA, terus diangkat, diserang ke bawahin lagi, sekarang diangkat lagi. Ternyata si SDMU itu lagi diakumulasi sama Oren ya, Oren. Nih, Oren juga sekarang udah mulai ngambil. Terus si bandar lokal juga udah ngambil, ngebuang sedikit, dia ngambil. Nah sekarang cenderung ngambilnya sedikit-sedikit. Dan sekarang lagi ditaikin ke harga 22. Di sini terlihat jelas ya dia ngambil, ada istilahnya ada pengambilan ya. Dia menunjukkan ke atas nih dua-duanya. Ya mudah-mudahan dengan dua-duanya diangkat, Mudah-mudahan dengan dua-duanya diakumulasi, dibeli, ya mudahan bisa nyampe lah gitu kan ke harga 50, walaupun ini baru setengahnya ya. Kita lihat di sini SDMU dekat nih SDMU. Tadi dia menyisakan 3.000, transaksinya 6.000. Sebenarnya ini udah mulai mengecil ya, lot yang dijualnya udah mulai mengecil ya. Ini aja 6.000, cuma 6.000. Jadi kalaupun dimakan ya mungkin ya udah saya makan aja lah, orang sedikit kok gitu kan. Ya mudah-mudahan sudah mulai berkurang lah barang-barang yang ada di luarnya. Mudah-mudahan sudah berkurang, sudah diambilin sama market maker ya, sama bandar lokal apapun foreign. Tapi sini sangat jelas emang yang ngambil sangat banyak itu adalah foreign ya untuk SDM gitu. Kita lihat siapa yang ngambil. YPXA sama kakak bagus nih ya. Belum, tanggal 3 benar ya. YPXA sama kakak ini yang ngambil. Terus kalau kita gabungkan di sini siapa yang ngambil ya? Tanggal 28 Maret. Ada si XA ya, si XA, si DR, si XA sama si XA. Ini kalau 25.000 masih sedikit sebenarnya ya. Coba ada di pasar nego enggak? Masa udah FCA di nego ya? Tapi tidak menutup kemungkinan kan. Nah ya, jadi sekarang yang ngambil si XA, si DR sama si XL ya. Teman kita cuma sedikit, teman kita yang paling banyak ada si SA. Terus di foreignnya ada siapa? Ada si YP ya. Ini segitu banyaknya nih. 8 Maret ternyata yang ngambil cuma 4.900. Artinya emang dengan 10.000 aja nih speknya udah tinggi banget ya. Nih. Benar-benar sangat murah gitu mungkin ya, mereka ya udahlah saya belilah gitu ya. Ya mudah-mudahan sih si bandar lokal juga terus akumulasi lah, walaupun di harga FCA, ngambilin barang-barang yang udah cut loss. Mungkin kalau dulu kan pada ribut pingin dibeli, pingin dijual gitu, tapi sekarang ketika melihat seperti ini nih, mungkin sebagian ada disimpan lagi lah, udah pasrah gitu kan. Nah sebagian lagi mungkin ada yang coba-coba untuk menjualkan cuma 3.000 kan, kalau yang hajar 900 masih ada kesempatan gitu kan. Ini kan 6.000 gitu kan, masih ada kesempatan gitu kan. Ya, gitu teman-teman, mudah-mudahan. Yang selanjutnya ada Sola. Nah, ini Sola tinggal 1 tik lagi nih, 1 tik menuju 2 tik menuju pembebasan ya. Sola itu. Mana Sola? Oh, belum keluar. Sola. Nah, Sola up. Sola belum keluar. Kita itu dulu deh dari bandar lokalnya dulu. Kita lihat Sola dari tanggal sekarang ya, siapa yang ngambil. Ada XA, ada MG. Sola kenapa nggak mau keluar ya? Sola kenapa nggak mau keluar? Itunya catnya takut kali ya Sola. Kenapa nih Sola nih? Yang lain bisa keluar, Sola nggak mau keluar. Aduh, Sola gimana Sola nih? Nggak mau keluar catnya. Kalau dari bid dan asnya kita lihat nih, Sola itu sekarang yang ngelepas ada 113.000 ya. Pengambilan juga lumayan, hampir setengah miliar ya.
Dan yang di bidnya juga keren gitu, apa namanya, kita refresh coba ya, kita refresh coba, mau nggak dia? Maaf ya, ini sholat sebenarnya sholat sangat penting nih, soalnya tinggal 2 tik lagi menuju pembebasan, jadi harus kita bahas nih. Iya, sholat nih udah keluar, sholat udah keluar. Ini tinggal 2 tik lagi ya. Ini kalau besok ara aja ya, besok ya. Kalau besok ara, misalkan ara nih besok nih, dia langsung ke 51 nih, langsung bebas ya. Tahu kalau bisa bebas sekarang atau nunggu konfirmasi 1 hari ya. Di sini tanggal 3-nya ada XL, ada MG, ada XC, ada SQ, ada DR, ada BQ. Yang paling ngambil banyak tuh XL ya. Pasar nego nggak ada, reguler kebanyakan reguler ya. Net, foreign nggak ada, berarti fix ya lokal ini ya. Ini fix lokal. Nah, lihat teman-teman nih, bandar lokal lihat ya, dia cenderung waktu di suspend kan, di sini suspend ya. Terus dia kena FCA, dia tidak melakukan apa-apa nih. Pas di harga 30, baru dia tuh kenceng ya, kenceng banget ya. Maaf ya. Nih lihat kenceng banget di harga 30. Dia terus ngambil, lihat dari garis foreign nih, dia langsung ngambil terus. Nah, sampai saat ini udah di harga 49 ya. Soalnya temannya si Atla nih, temannya. Jadi kan Atla sama Sola itu hampir bersamaan ya, itunya apa namanya, IPO-nya. Kalau si Atla sekarang udah diangkat gitu kan. Kalau si Sola nih malah kena FCA ya. Dan banyak teman-teman yang istilahnya yang IPO hunter, banyak yang kejebak di saham ini, banyak yang cut loss gitu. Banyak yang cut loss, bukannya untung, banyak yang cut loss hampir 50%, 20% gitu mereka itu. Nah, sekarang dia lagi diambil lagi nih sama bandar lokal. Nah, sekarang gini nih, Sola itu berani nggak di harga normalin jualannya gitu untuk bandar siapa namanya, bandar lokalnya. Kita lihat si bandar lokal siapa, 21 tanggal 21 Juni, hari Jumat ya. Ada CYJ ya. Nah, kalau CYJ harus ada CYB. Nah, di CYB-nya udah ada ya. Walaupun 11.000 tapi CYJ biasanya partneran sama dia gitu. Kita digroskan, lihat YJ, YJ ngambil terus ya YJ ya. 366 lot. Ya, dia ngambil terus, berarti betul ya, fix di sini CYJ yang pertama menjadi bandar lokal. Soalnya bandar lokal juga bukan hanya 1 orang ya, kadang-kadang 2 atau 3 orang, 2 atau 3 akun, kadang-kadang YJ, kadang-kadang YB ya. Nah, kita lihat di sini nih, ada yang jualan nggak antara YJ, ada si MG nih, si MG, YJ, MG kita patut curigai sebagai mitra untuk istilahnya penggerak gitu ya, penggerak atau enggak pemicu gitu ya. Ya, kemudian mudah-mudahan sih ada keberanian dari CYJ ya. CYJ udah mulai berani untuk mengambil sikap apakah mau dijual normal atau tidak ya. Mudah-mudahan sih dijual normal, tapi jangan sampai 50 ya. Udah jual normal malah di harga 50 ya, akhirnya kan ditahan sama barang CYJ nantinya gitu. Harusnya ya ketika jualan normal ya udah CYJ ngambil lagi aja gitu kan. Toh dia cuma modal 101,2 miliar, istilahnya dapat barang 336.000 kok gitu kan, dengan harga murah ya. Kalau dia diangkat ke 55, 56 atau 57 atau ke arah 67 gitu kan masih average-nya masih jauh gitu kan, masih untung ya. Seperti teman-teman, mudah-mudahan si Sola ini memang Sola yang paling luar biasa ya. Apa namanya, udah baru IPO langsung kena suspend, kena FCA ya, sekarang lagi di ini. Harusnya sih dia malu lah gitu, malu lah, yang punya emiten harus malu, penggerak juga harus malu gitu kan, kecuali kalau mereka emang nggak tahu malu.
Dan memang benar mereka tidak tahu malu, yang tahunya hanya duit aja gitu. Yang penting duit, saya dapat duit gitu. Yang penting kan mau caranya seperti apa, ini pasar modal bebas gitu kan, punya perlakuan bebas istilahnya. Saya strateginya seperti ini gitu kan. Saya khawatir nanti ke depannya setiap saham IPO itu kalau udah ada FCA ya mereka akan punya strategi itu gitu kan, untuk mengambil barang lebih bawah lagi ya. Seperti contohnya emiten Sola ini, dia dibiarkan di sini tapi pas di harga 30 dia baru ngambil gitu kan. Bedanya kan sekitar 20 tik gitu untuk harga normal. Kan dia lumayan gitu kan, punya barang di bawah. Nanti kan biasanya kalau retail itu tertariknya itu ketika udah di atas gitu kan, baru pada beli nih gitu kan. Ketika sini kan jarang gitu teman-teman yang beli, tapi ini ada teman-teman kita yang udah mulai ngambil di harga FCA, ya keren juga ini berarti. Tapi ada dua kemungkinan juga sih, ada yang average atau dia sengaja ngambil ya. Ya teman-teman gitu, kadang-kadang teman-teman kita ya, kadang-kadang ya ini seperti sekarang nih. Sekarang kan udah banyak yang ngambil nih. Mungkin ada average ataupun ada yang baru ngambil gitu. Sini ada si MG juga. Si MG itu biasanya ya suka jualan gitu. Kalau udah ngambil suka jualan dia. Strateginya mungkin dia ya udah mendekati harga normal nih, saya ganjal aja biar pada dibeli, bisa jadi seperti itu gitu kan. Si YJ juga udah mulai jualan gitu sekarang itu. Saya khawatir nih hanya pancingan aja supaya teman-teman kita beli, mungkin yang ada untuk average ataupun yang baru beli dipancing seperti ini gitu. Akhirnya mereka juga bisa jualan juga gitu kan. Tadinya kan di harga 30 ya, kalau jualannya harga 48 kan lumayan gitu. Tapi di sini terlihat jelas sih, di sini si bandar lokal udah mulai ngambil lagi ya. Mudah-mudahan sih ada keseriusan dari bandar lokal untuk menormalkan penjualan kembali ya di harga normal, di harga 50, tidak di harga FCA. Tapi ya karena bandarnya ya begini ya, istilahnya market makernya pingin di harga murah, mungkin di sini tidak ada yang ngasih gitu. Siapa tahu di sini tidak ada yang ngasih gitu kan. Akhirnya dengan amat terpaksa mungkin mereka di FCA kan, biarin di FCA kan, akhirnya dia ngambil juga barangnya. Ya mudah-mudahan terus diambil lah ya, mudah-mudahan terus diambil. Ya kasihan lah yang yang beli di harga IPO niatnya investasi malahan nyangkut, udah pada pasrah, mereka juga udah pada pasrah gitu kan. Tapi ada yang berusaha untuk menjualnya karena banyak teman-teman yang sekarang udah menjualnya. Ya mudah-mudahan itu bisa ke harga sini ya, ke harga 180 bisa jadi, soalnya kan ada gap nih sini nih. Saya bilang kalau saham-saham IPO itu udah fundamental, udah lupakan dulu fundamental gitu kalau untuk saham IPO. Karena di sini yang main adalah market maker. Nah, setelah terbentuk tuh laporan keuangannya terbentuk 1 tahun, nah baru bisa dihitung, bisa hitung PER-nya, ROI-nya ataupun EPS-nya bisa dihitung apakah dia bagi dividen atau tidak. Tapi untuk baru IPO mah ya lupakan dulu fundamental untuk saham IPO. Istilah kalau saham IPO naik tinggi, kita punya barang di bawah, jual aja udah, nggak usah mikir panjang-panjang ya untuk saham IPO. Nanti kalau mau istilahnya kalau perusahaannya bagus ya baru tuh ya. Cuman kalau perusahaannya ya cuman istilahnya baru sebentar udah kegocap, ya lupakan saja dulu fundamentalnya. Pokoknya sekarang kalau yang nyangkut udah kejemput udah jual aja, ataupun yang baru beli ada naik udah jual aja gitu kan. Itu saran dari saya kalau untuk saham-saham IPO. Jangan sampai kita nungguin fundamental dulu gitu kan baru mikir untuk dijual. Kalau saham itu cuan bungkus aja kalau saham IPO itu ya. Jadi kalau saham IPO itu liatin aja pergerakan dari market makernya aja. Mulai di sini kan terlihat jelas kan, di sini pembuangan terus kan. Di sini baru ada pengambilan nih. Kalau biasanya kalau saham-saham IPO dipakai untuk scalping enak gitu, Kalau swing juga kadang-kadang ya jadi sangkuter gitu kalau yang swing juga. Ya, seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan Sola nih bisa diangkat ke harga normalnya. Ya, segitu aja, ciao ya.